pertama, pengertian nasikh wa mansukh. Quraisy Shihab melalui penelitiannya menemukan kata nasikh di dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Yang pertama, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 106, kemudian Al-A'raf ayat 154, Al-Hajj ayat 52 dan Jatsiyah ayat 29. Pengertian nasikh secara etimologi diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan memalingkan. Sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan dan diganti dan dipalingkan. Terdapat pendapat para ulama mutakaddimin dan mutakhirin dalam mendefinisikan nasikh secara terminologis. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian nasikh secara etimologi, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Cakupan makna yang ditetapkan ulama mutakaddimin diantaranya yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian atau pengkhususan hukum bersifat am atau umum oleh hukum lebih khusus yang datang setelahnya. Yang ketiga, bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Yang keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Kedua, metode mengetahui nasikh wa mansukh. Cara atau metode untuk mengetahui nasikh dan mansukh dapat dilihat dengan cara yang pertama, keterangan tegas dari Nabi atau sahabat, seperti hadis berikut. Hadis ini yang artinya, aku dulu pernah melarangmu berziarah ke kubur, sekarang Muhammad telah mendapat izin untuk berziarah ke kubur ibunya. Kini berziarahlah kamu ke kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada hari akhir. Yang kedua, kesepakatan umat tentang menemukan bahwa ayat ini mansukh dan ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan kemudian turunnya dalam perspektif sejarah. Selain itu, pedoman untuk mengetahui nasikh dan mansukh ada beberapa cara berikut. Yang pertama, ada keterangan pegas pentransmisian yang jelas dari Nabi SAW. Yang kedua, konsensus atau ijma umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Yang ketiga, urgensi mengetahui nasikh wa mansukh. Pengetahuan mendalam akan nasikh memudahkan kita menentukan mana yang dahulu dan yang kemudian dari peristiwa-peristiwa yang telah diterangkan Al-Quran, dan menampakkan kepada kita hikmah Allah dalam mendidik makhluk. Bahkan menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Quran datang dari Allah, karena Allah lah yang menghapus mana yang dikehendaki dan menetapkan mana yang dikehendaki tanpa campur tangan seorang pun. Adanya nasikh mansukh tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya Al-Quran itu, dari sifat Al-Quran itu sendiri, dan tujuan yang diinginkan turunnya kitab suci Al-Quran tidak terjadi sekaligus, tetapi beransur-ansur dalam kurun waktu 20 tahun lebih. Hal ini memang dipertanyakan orang ketika itu. Lalu Al-Quran sendiri menjawab pentahapan itu untuk pemantapannya, khususnya di bidang hukum.
Dalam hal ini Syekh Al-Qasimi berkata, sesungguhnya Al-Khaliq yang maha suci lagi maha tinggi mendidik bangsa Arab selama 23 tahun dalam proses tadarruj atau bertahap sehingga mencapai kesempurnaannya dengan perantara berbagai sarana sosial. Hukum-hukum dimulanya bersifat kedaerahan, kemudian secara bertahap diganti Allah dengan yang lain sehingga bersifat universal. Demikianlah sunnah Al-Khaliq diberlakukan terhadap perorangan dan bangsa-bangsa dengan sama. Jika engkau melayangkan pandanganmu ke alam yang hidup ini, engkau pasti akan mengetahui bahwa naskh atau penghapusan adalah undang-undang alami yang zalim, baik dalam bidang material maupun spiritual, seperti proses kejadian manusia dari unsur-unsur sperma dan telur, kemudian menjadi janin, lalu berubah menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, dan kemudian orang tua, dan seterusnya.